Dahulu di Sumatera Selatan ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Namun ia akrab dipanggil Putri Kemarau karena dilahirkan pada musim kemarau. Ia merupakan putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat. Sebagai putri tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Negeri yang dipimpin ayahnya makmur dan tentram. Suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Di sudut-sudut desa, rakyat mulai resah. Kekeringan yang berkepanjangan membuat mereka tak tahan. Di bawah terik matahari, mereka berkumpul dan berdiskusi penuh keprihatinan. Apakah kamu melihat keadaan kerajaan akhir-akhir ini? Sekarang negara kita ini sangat menyedihkan. Banyak rakyat juga yang mengeluh karena kekurangan air. Aku bahkan harus mandi 5 kali dalam sehari hanya untuk menghilangkan rasa gerah ini. Apa sebaiknya aku menghadap Baginda Raja saja untuk menangani hal ini? Tapi aku harus mengajak rakyat yang lain juga nih. Baiklah, ayo kita menghadap Raja. Hei, kau mau kemana? Keluar tidak ajak-ajak aku. Apa itu yang dinamakan sahabat? Aku mau menghadap Baginda Raja. Kau mau menghadap Baginda Raja untuk masalah kekeringan yang ada di negeri kita ini? Iya, aku ingin meminta Raja untuk menindaklanjuti kekeringan ini. Aku sudah rugi banyak. Hewan ternakku sudah mati semua. Apa kamu mau ikut? Tentu saja, sawahku juga sudah sangat kering akibat kemarau berkepanjangan ini. Apalagi sawah rakyat yang lain sudah sempit. Sekarang juga banyak tanaman yang mati akibat kemarau ini. Skuy! Sementara itu, di dalam istana megah, sang raja memanggil para peramal kerajaan. Ia ingin mencari jawaban atas bencana yang tak kunjung berakhir. Wahai Prama, niat saya mengumpulkan kalian di sini adalah untuk menanyakan tentang kekeringan yang sudah melanda kerajaan kita yang begitu lama. Apa tidak ada cara lain untuk mengakhiri masalah ini? Baginda, sepertinya kekeringan ini adalah sebuah kutukan dari dewa. Sepertinya jika kekeringan ini ingin segera selesai, kerajaan ini harus mengorbankan salah seorang penduduknya. Dewa ingin kita memberi sebuah tumbal sesegera mungkin.
apakah harus ada tumbal untuk menyelesaikan masalah ini? Saya rasa kita perlu memikirkan cara lain agar kekeringan ini segera berhenti tanpa adanya korban. Jika kita menghabiskan waktu untuk memikirkan cara lain dengan menyelesaikan masalah ini, tak lama lagi penduduk di sini akan mati semua. Iya, daripada lebih banyak korban akibat kekeringan ini, lebih baik kita memberi tumbal kepada dewa. Tapi siapa yang harus ditumbalkan? Siapapun itu pasti tidak mau dirinya ditumbalkan. Mengapa harus jalan itu yang dilakukan? Lalu, syarat apa saja yang harus dipenuhi? Mau tidak mau, kita harus melakukannya cara ini, Baginda. Ada hal-hal yang harus dipenuhi, Baginda. Antara lain, penduduk tersebut harus wanita, belum menikah, masih suci, dan tinggi 165 cm. Baiklah, kita akan mengadakan sayembara saja. Ketika rakyat tak tahan lagi menunggu, mereka pun datang ke istana dengan harapan besar agar sang raja mendengar jeritan mereka. Wahai rakyatku, apa yang membawamu kemari? Baginda, maafkan kedatangan kami yang tiba-tiba. Maksud kedatangan kami ke sini ingin meminta Baginda untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di negeri tercinta ini. Iya Baginda Raja, negeri kita ini sudah sangat kekeringan. Sawah dan ternak kami juga sudah mulai mati. Kami butuh solusi untuk masalah kekeringan ini, Baginda. Apakah Baginda Raja sudah ada solusi untuk masalah ini? Sudah sangat lama sekali kekeringan ini melanda. Ya, saya telah memikirkan jalan keluar masalah ini. Pengawal, sampaikan. Hei para rakyat, hari ini Raja akan mengadakan sayembara. Seluruh rakyat diharap datang ke kerajaan saat matahari sudah berada di atas kepala. Baginda Raja akan mengadakan sayembara untuk apa ya ini? Tujuan Raja mengadakan sayembara ini untuk menyelesaikan siapakah yang menjadi penolong kerajaan kita dari kekeringan ini. Mengapa kami para rakyat yang harus berkorban? Iya, mengapa harus kami? Kami tidak setuju. Iya, Raja. Harap tenang para rakyat, karena perintah Raja itu mutlak. Saya memiliki usulan, Baginda Raja. Mengapa tidak putrimu saja? Karena dia salah satu yang belum dites dan rupanya dia memiliki seluruh syarat yang telah saya tentukan kemarin. Aku tidak rela jika putriku yang harus mengorbankan diri untuk kerajaan ini. Lantas, apakah engkau tega Raja harus mengorbankan salah satu rakyatmu? Jika putriku yang harus mengorbankan diri, lalu siapa yang melanjutkan tataku? Yakin para rakyat bisa memimpin kerajaanku? Sudah para rakyat dan raja, apa salahnya kita mencoba mengetes putri terlebih dahulu? Toh belum tentu putri benar-benar memiliki seluruh syarat yang ditentukan. Baik semuanya, aku akan memikirkannya terlebih dahulu. Malam pun tiba, Putri Kemarau termenung di kamarnya. Dalam kesunyian malam, arwah ibunda datang menemaninya dan memberikan nasihat terakhir. Anakku, lakukanlah hal yang memang menurutmu benar. Jangan hanya berpikir untuk dirimu sendiri. Pikirkanlah juga kerajaan dan rakyat kita. Pasti nanti dirimu akan selalu dikenang dan diabadikan menjadi sesuatu. Nanti kan ayah sendiri. Ayahmu sudah tahu dampak apa yang ia akan ambil. Sekarang semua ada di pilihanmu. Jadilah putri yang bijak kebanggaan semua orang. Setelah penuh pertimbangan, Putri pun menghampiri sang raja. Maaf bila saya lancang ayahanda, tetapi saya rela mengorbankan jiwa saya dengan ikhlas demi kemakmuran rakyat di negeri ini. Jangan putriku, kamu satu-satu yang aku miliki. Engkau yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Lebih baik saya saja daripada rakyat yang harus berkorban. Barangkali ini sudah jadi takdir saya. Baiklah, besok sebelum ayam berkokok, kita akan melakukan ritualnya. Keesokan harinya, sebelum ayam berkokok, sang putri dan peramal memulai ritualnya.
Dengan penuh keikhlasan, sang putri menjalani ritual pengorbanan. Langit mulai mendung dan tetes hujan pertama pun turun membasahi tanah yang lama kering. Akhirnya, kekeringan yang melanda kerajaan berakhir dengan selesainya ritual yang putri jalani. Dari tempat ritual tersebut, terbentuk sebuah danau yang sangat jernih, dan akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan pertanian. Sekaligus perawat. Saya selalu Kamelia Ridwan sebagai pengawal. Saya Siti Rahmawati sebagai putri. Saya Siti Rahmawati sebagai raja. Saya Sabrina Ramadhani sebagai peramal. Saya Siti Adijah sebagai raja. Saksikanlah video drama